Analisa pidato Presiden Joko Widodo oleh Doni Alamsyah 44240652. Tugas Bahasa Indonesia Universitas Bina Sarana Informatika Pemuda 441H 37 akan mempresentasikan analisa dari pidato Presiden Joko Widodo. Mencomplong sebagai tanda peresmian pembukaan Gelar Batik Nusantara 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengrajin. Oke, jadi di poin pertama analisa pidato ini ada pemborosan kata pada sebesar-besarnya, sehingga Presiden Joko Widodo cukup menggunakan kata sebesarnya kepada para pengrajin batik, kepada para pencinta batik, dan sebagainya. Seperti itu. Kita lanjut analisa pidato dari Presiden Joko Widodo. Batik, kepada desainer batik, kepada pengusaha batik, kepada para pecinta batik, kepada para pemakai batik yang selama ini terus dan telah berkreasi, menciptakan, dan memproduksi dan menggunakan batik sebagai karya adiluhung bangsa kita Indonesia. Batik sangat istimewa, tidak saja. Oke, kita playback sebentar ke belakang ya. Di sini ada pemborosan kata juga, kata dan, poin kedua yang saya catat. Nah, di sini ada kata dan yang terlalu sering diucapkan dan menurut saya tidak tepat dalam pidato Presiden Joko Widodo ini. Batik yang selama ini terus dan telah berkreasi, menciptakan, dan memproduksi di sini nih, dan menggunakan batik sebagai karya adiluhung bangsa kita Indonesia. Jadi di sini menurut saya ini cukup tidak tepat ya, dan terlalu sering. Mungkin bisa diganti dengan mengucapannya atau intonasinya dijeda sedikit, sehingga tidak perlu menggunakan kata dan yang menurut saya itu cukup berlebihan. Batik sangat istimewa, tidak saja karena keindahan, tetapi juga karena makna filosofinya. Batik adalah wajah kita. Batik adalah kehormatan kita. Dan melalui batik telah tercipta lapangan kerja yang sangat banyak. Jutaan orang bekerja di industri batik kita dan memberikan penghasilan serta kehidupan bagi jutaan rakyat kita yang bekerja di sektor ini. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Perindustrian, nilai dan perputaran dari industri batik ini, dan saya melihat setelah pandemi ini, insya Allah kenaikannya akan lebih tinggi lagi. Dan saat ini kita memiliki momentum yang sangat baik untuk kembali batik bangkit. Oke, di sini saya playback ke belakang lagi. Ada pengucapan kata momentum. Menurut saya ini tidak tepat. Oke. Tinggi lagi. Di poin kita ini ya, kita lihat. Dan saat ini kita memiliki momentum yang sangat baik. Nah, di sini Presiden Joko Widodo mengucapkan kata momentum. Seharusnya itu momentum. Karena mungkin menurut saya ya, kata momentum itu tidak baku dan sehingga
banyak masyarakat yang kurang paham dan harusnya menggunakan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar itu momentum menurut analisa pidato dari saya. Untuk kembali batik bangkit, karena juga perekonomian kita juga tumbuh baik tahun lalu, kuartal pertama, kuartal kedua, dan kita harapkan tahun depan juga akan semakin baik pertumbuhan ekonomi kita. Dan juga berbagai event nasional dan internasional juga mulai banyak sekali diselenggarakan, seperti juga pada hari ini, yaitu Gelar Batik Nusantara. Pengrajin dan pengusaha batik punya kesempatan yang sangat baik untuk kembali bangkit lagi, berkarya, berinovasi, dan saya mengajak kepada para pengrajin, desainer, pengusaha, pecinta batik, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan momentum kebangkitan ekonomi kita ini sebaik-baiknya untuk terus mengembangkan batik yang kita miliki dengan mengeksplorasi desain, motif, dan warna yang selalu ada yang baru setiap tahunnya agar batik semakin beragam dan menarik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Gelar Batik Nusantara pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut adalah beberapa catatan atau kata-kata yang telah saya kutip di sini ya. Di sini ada seharusnya bisa diganti dengan kata saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada para pengrajin batik, pada desainer batik, pada pengusaha batik, pada para pecinta batik, kepada para pemakai batik yang selama ini terus dan telah berkreasi, menciptakan dan memproduksi dan menggunakan batik sebagai karya adiluhung bangsa kita Indonesia. Batik sangat istimewa, tidak saja karena keindahan, tetapi juga karena makna-makna filosofinya. Batik adalah wajah kita. Batik adalah kehormatan kita. Dan melalui batik telah tercipta lapangan kerja yang sangat banyak. Jutaan orang bekerja di industri batik kita. Dan memberikan penghasilan serta kehidupan bagi jutaan rakyat kita yang bekerja di sektor ini. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Perindustrian. Nilai dan perputaran dari industri batik ini, saya melihat setelah pandemi ini, insya Allah ya, kenaikannya akan lebih tinggi. Dan saat ini kita memiliki momentum yang sangat baik untuk kembali bangkit karena juga perekonomian kita juga tumbuh baik tahun lalu. Kuartal pertama, kuartal kedua, dan kita harapkan tahun depan juga semakin baik pertumbuhan ekonomi kita. Nah, berikut adalah analisa dari pidato Presiden Joko Widodo yang telah saya rangkum. Mungkin ada sedikit kesalahan pengucapan kata dari saya. Nah, itu dia tadi analisa pidato Presiden Joko Widodo yang telah saya analisa sedemikian rupa. Mungkin itu saja presentasi atau penyampaian analisa pidato dari saya mengenai pidato Presiden Joko Widodo. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.